Salam jumpa kumannya para pemirsa majalah burungpas.com. Hari ini pada tanggal 25 November tahun 2020 di Tulung, Klaten, Jawa Tengah ada seminar tentang hobi burung perkutut dan peternaknya. Nah, satu di antara peserta yang mengikuti dan juga sudah peternak mendapatkan kesan dari kegiatan yang ada di Sarasian kali ini. Nah, berikut adalah pernyataan dari Pak Sahlan yang mengikuti sejak di hari awal. Memang alhamdulillah karena Allah SWT untuk pagi hari ini kita mengikuti seminar para perkutut yang diadakan di Gading sini. Alhamdulillah saya betul-betul terima kasih mendapatkan ilmu yang sangat banyak untuk berternak yang lebih maju ya. Mungkin kedepannya insya Allah kita bisa mendapatkan materi-materi atau bahan-bahan yang lebih bagus lagi. Pasti tadi diadakan Sarasian yang saya rasa itu bisa membuat pendidikan bagi para kumannya. Ini apa sih Mas Wawan untuk? Kalau saya pribadi, Mas Robek, kenapa Sarasian itu saya gelar? Karena berhubung dengan adanya wabah COVID-19 ini, kita harus mencari solusi bagaimana untuk membangkitkan ekonomi kreatif. Di situ tadi tertera bahwa ini di dalam rangka UMKM juga, Pak Robek. Jadi bagaimana cara beternak burung yang berkualitas. Tentunya dari kata berkualitas sendiri tidak langsung dengan harga mahal, tidak. Dengan cara kita memilih bibit dengan ketekunan itu bisa menuju burung yang berkualitas juga, Mas Robek. Jadi kegiatan tersebut selain membangkitkan kumannya di seputaran Klaten, Jawa Tengah, juga ada mungkin implikasi marketing di seputaran Klaten perkututnya gimana itu, Mas? Kebetulan terlepas dari acara tadi, Mas Robek, kita punya namanya Paguyuban Kukilo Arto. Itu dari beberapa anggotanya, terdiri dari beberapa teman-teman peternak di wilayah, mungkin nggak di Klaten aja, ada di Joglo Semar, ada di Wonogiri, ada di Semarang, ada di Boyolali yang tergabung dalam paguyuban itu. Dan dari paguyuban itu nggak sekedar paguyuban di grup WA, nggak, Pak Robek. Itu juga ada di situ tim kreatif kita, tim market kita secara online. Karena mau tidak mau sekarang apa yang digalakkan oleh pemerintah, kata beliau-beliau yang online unit form ya. Nah, itu seperti itu. Jadi banyak dikembangkan di tim kreatif kita, Mas Robek, untuk menjemput bola begitu. Jadi Sarasian tersebut memiliki kandung maksud agar semua bisa ikut, tetapi dalam masa pandemi agar di rumah tapi justru lebih ini ya, lebih energik gitu ya. Betul sekali. Jadi tanpa harus terkendala dengan wabah COVID ini, kita di rumah bisa berkreasi, ternak burung, nanti hasil ternaknya bisa dijual dengan secara online, pengirimannya pun online, kita nggak harus ketemu, jadi untuk aman juga. Dan di burung perkutut sendiri kita tahu pangsa pasarnya A sampai Z, nggak harus mahal semua, yang murah pun juga laku. Seperti itu, Pak Robert. Ya, harapan dengan hari ini mengadakan Sarasian ini buat teman-teman yang ada di luar sana itu gimana? Harapan kita dengan adanya Sarasian ini minimal menjalin silaturahmi. Kedua kalinya ibaratnya tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena apa? Ini tadi ada ilmu yang dari pembicaranya, ada teman mungkin yang pengalaman lain bisa kita gali, kita terapkan di peternakan kita. Intinya dari adanya kegiatan tadi kita dapat manfaat ganda, dari mulai segi hasil yang nantinya mungkin ke depan, yang saat ini kita banyak teman. Prinsip kita kan banyak teman, banyak rezeki gitu, Pak Robek ya. Ya, berarti bagian dari pencerahan agar lebih maju bareng gitu ya kira-kira. Betul sekali, betul. Ya. Dari kita maju bareng, kalau sudah masalah rezeki itu jalannya sendiri-sendiri. Ya, begitu, Pak. Enggak usah takut bersaing berarti. Oh, tidak perlu. Karena apa? Rezeki itu yang jelas tidak akan pernah salah alamat. Begitu, Pak Robek. Ya, kemudian ini Pak Wawan ya, ini di farm Anda ini kan sepertinya mengembang terus. Apakah
di farm Anda juga ada materi baru atau gimana untuk tahun 2020 akhir hingga akan menginjak 2021? Oh ya, tentunya seperti itu Pak Rofik. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan perkututan di tanah air, dari saya mulai mengikuti lomba sampai saya beternak beberapa tahun yang lalu, mungkin ada juga yang banyak diliput dari mediapas.com. Di situ jejak digitalnya ada, sekedar kita ngomong aja. Untuk materi tentunya kita selalu update. Beberapa indukan bulan-bulan kemarin saja kita mendatangkan burung-burung terbaik dari peternak juga yang menjadi rujukan para peternak di Indonesia maupun di Thailand gitu, termasuk dari kristal kandang Triple D dan kandang kristal kandang E6 itu saya masukkan di kandang Widya di kandang Widya Cigarilos. Itu bermaterikan jantannya kristal E6, betinanya kristal Triple D. Itu saya dapat jebol kandang dari Utami Bitpam Pamekasan begitu Pak. Baru Pak Rofik, itu materi baru, termasuk yang terkini kemarin 2 minggu yang lalu saya dapat indukan juga, jebol kandang juga dari Utami Bitpam juga. Itu materi kandang dari untuk jantan yang kita tahu kristal D5 banyak mengeluarkan burung bagus. Dengan betina kristal Triple B Pak Rofik, itu masuk di kandang sejati Pak Rofik. Ya. Nah, ini dari hasil pengamatan saya ini, kalau saya bilang ini 11 tahun yang lalu itu dulu kandangnya itu kayu, sekarang udah berubah total menjadi ya lebih leg lah. Itu apa sih motivasinya untuk ya bisa tular pengalaman pada masyarakat itu? Yang jelas kita di perkutuan ini tidak boleh takut, tidak boleh ragu. Karena apa? Kalau bicara rezeki sudah ada yang atur. Seperti Pak Rofik tadi bilang, mungkin 10 tahun yang lalu saya bukan siapa-siapa. Walaupun sekarang pun masih seperti ini. Minimal secara grafik ada peningkatan, baik itu secara kualitas ataupun secara finansial Pak Rofik gitu. Ya, sedikit mungkin juga cashback ke beberapa tahun yang silam ya. Dulu saya sempat melihat daftar para pembeli. Nah, tersebut ternyata membangkitkan dari farm teman-teman. Apakah manajemen itu juga berpengaruh? Kadang-kadang kan mereka manajemen kadang-kadang ada yang mengabaikan. Justru Pak Wawan ini dari pengamatan saya ini ada hal yang positif dari segi manajemen. Gimana? Oh begitu Pak Rofik. Kalau saya kebetulan basic saya, pendidikan saya mungkin dari perbankan yang mungkin tidak sempat mengenyam sebagai pegawai bank atau yang lainnya. Saya lebih ke peternak burung, tapi basic ilmu itu saya kembangkan di dunia peternakan ini. Kenapa? Karena sesuatu tanpa manajemen mustahil untuk maju Pak Rofik. Jadi saat kita beternak burung kita boleh berkhayal, tapi ada batasnya. Kalau kita dapat burung yang kualitasnya A, kita kumpulkan hasilnya, nanti untuk beli kualitas yang lebih bagus lagi. Begitu selanjutnya. Jadi manajemen itu mempengaruhi, tidak hanya sekedar suara saja berarti. Betul sekali Pak Rofik. Jadi manajemen itu sangat penting, apalagi kalau untuk update materi kandang itu harus dituntut. Itu tanpa manajemen mungkin dari segi permodalan di awal kita besar, tapi di tengah atau di akhir kita sudah kehabisan modal karena nggak bisa mengembangkan modal yang di awal. Seperti itu Pak. Gitu ya. Ya oke Pak Wawan, tadi ada harapan ataupun motivasi kepada para peserta terkait dengan Sarasehan. Nah kemudian ini mungkin juga ditunggu-tunggu motivasi sebagai penangkar untuk eksis atau minimal bertahan itu, tipnya apa sih Pak? Bisa apa tukar-tukar pengalaman? Yang jelas kalau kita mau berkembang, bicara kita bukan yang bagus atau yang jelek, tapi kita mau berkembang, kuncinya jangan takut untuk mencoba. Kalau kita berani mencoba, berarti eksperimen, insya Allah kita akan maju. Kuncinya cuma satu, jangan takut untuk bereksperimen, mencoba. Jadi action terus langsung. Harus seperti itu Pak Rofik.